Assalamualaikum, balik lagi di T4Play. Kali ini saya mau mereview sedikit tentang handphone Redmi Note 5 Pro di 2021. Apakah masih layak pakai di tahun sekarang? Simak videonya sampai selesai. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah harganya. Untuk handphone second di saat video ini dibuat, kalian sudah bisa dapatkan dengan harga 1,1 atau 1,2 juta dengan versi yang RAM 3 GB dan internal 32. Kalau yang RAM 4 GB itu mungkin sekitar masih di angka 1,4 jutaan. Dan kalian sudah bisa dapat handphone Redmi Note 5 Pro. Untuk harga segitu menurut saya udah cukup murah, mengingat di tahun pas perilisannya di 2018 ini handphone sangatlah keip ya, khas handphone Xiaomi ya. Lalu yang kedua adalah kamera belakang 12 megapiksel dan 5 megapiksel di depth sensor. Untuk kualitas kameranya buat tahun sekarang sebenarnya cukup sih ya, masih dibilang cukup. Dengan catatan ini saya menggunakan Gcam dan saya menggunakan Pixel Experience ya. Lalu saya install Gcam biar hasilnya sedikit lebih bagus dengan saturasi warnanya yang cukup oke dan detail yang masih bisa dinikmati gitu. Untuk hasil perekaman videonya dan hasil fotonya adalah seperti ini. Untuk sisi desainnya gue cukup suka karena ini backdoor belakangnya terbuat dari metal dan ya khas macam handphone di tahun segitu yang mirip-mirip iPhone X ya backdoornya. Lalu di sisi performa handphone ini dibekali dengan Snapdragon 636 dan menurut saya di tahun 2021 masih cukup capable buat bersosmedria ya, dan buat multimedia mungkin buat musikan atau nonton video masih cukup bagus. Dengan layar cukup lebar ya, kalian bisa buat nonton YouTube ataupun main game itu masih enak. Dan menariknya handphone ini masih kuat buat main League of Legends Wild Rift ya, di setting rata tengah dan main di 60 fps meskipun sedikit agak ngedrop mungkin ya kalau pas war gitu, mungkin di sekitar FPS-nya 55. Dan buat main Genshin Impact itu masih ya bisa dikatakan masih bisa dimainkan ya dengan settingan yang paling rendah. Dan apalagi Genshin Impact yang versi sekarang itu anti-aliasing-nya bisa dimatiin ya, jadi sedikit lebih ringan. Dan untuk videonya kalian nanti bisa cek aja video gue pas main Genshin Impact di HP ini, di video-video lama, atau mungkin nanti saya sertakan di pojok sini ya. Tapi dengan catatan jika kalian ingin main game cukup lancar, saran saya HP Anda dibikin custom ROM dulu. Khususnya Redmi Note 5 Pro, kalian bisa install custom ROM Pixel Experience ataupun Corvus ya. Itu biar buat main game enak dan lancar ya, meskipun untuk konsumsi baterai mungkin agak sedikit terkuras ya. Dan ngomong-ngomong soal baterai, handphone ini dibekali dengan baterai sebesar 4000 mAh. Ngecas dari pagi sampai malam menurut saya masih bisa, dan masih sisa-sisa 20%-an dengan pemakaian alat saya yang nggak terlalu condong buat bermain game. Karena ini handphone menggunakan Pixel Experience seperti kalian lihat. Itu
terasa smooth. Memang nggak seperti MIUI. MIUI yang terbaru buat Redmi Note 5 itu cukup berat dan laggy, buat main game juga ngeframe ya. Makanya saya install custom ROM. Padahal ini custom ROM masih vanilla ya, belum dioprek di kernelnya, jadi masih standar banget. Kesimpulan saya adalah handphone ini sangat worth it buat kalian yang cari handphone kedua ya, atau mungkin butuh handphone buat orang tua atau adik yang lagi belajar di rumah gitu dan pengen yang murah tapi speknya cukup buas. Kalian bisa beli ini Redmi Note 5 Pro, itu udah di harga 1 juta ya, lebih dikit. Oke, sekian ulasan dari saya mengenai Redmi Note 5 Pro di 2021. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.